Dialognya begitu menarik bersama Ibu Henry Saparini, Founder and Econom Senior Core Indonesia. Ibu, terkait sektor UMKM yang menjadi pelaku perempuannya itu kan 53,76% dan 97% pekerjanya pun perempuan. Bagaimana Ibu melihat peran wanita ini di UMKM Indonesia yang juga berkontribusi besar begitu dalam perekonomian kita? Ya, jadi kalau kita melihat memang di Indonesia ini sebagaimana negara-negara lain, kontribusi dari UMKM itu luar biasa. Ya, yang membedakan adalah kontribusi UMKM terhadap nilai tambah, ya, terhadap ekspor, ya, terhadap inovasi itu yang sangat rendah. Nah, jadi sekarang ini kalau kita melihat bukan karena perempuannya, tetapi memang UMKM di Indonesia itu cuma jagoan di jumlahnya saja. Jagoan di jumlah orangnya saja, tetapi competitiveness belum value added itu belum. Nah, artinya ini mau laki-laki mau perempuan, kalau ada kebijakan yang itu mendukung pada mereka, maka sebenarnya perempuan itu akan lari lebih kencang karena beberapa hal yang mereka miliki, ketekunan tadi, detail, konsistensi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita dalam hal membuat kebijakan tentang UMKM ini, yang kita tahu bahwa sebagian besarnya adalah perempuan, dan perempuan yang masuk di dalam UMKM ini, Mas, tidak karena dia itu ingin menjadi pengusaha loh. Sebagian besar karena itulah wilayah yang tidak ada barrier to entry. Ya kan? Jadi mereka ingin membantu rumah tangganya, maka mereka bekerja atau masuk di sektor UMKM. Yang kita harapkan adalah mereka ini, walaupun mereka itu pendidikannya rendah, ya, walaupun tadinya itu hanya sekedar untuk membantu rumah tangga, yang harus kita support adalah bagaimana dia bisa scaling up. Ya, walaupun mereka itu hanya ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan, tapi dia bisa memproduksi jahe, gitu ya. Mereka bisa belajar otodidak, jahenya bagus, yang diperlukan oleh pemerintah itu adalah off taker. Nah, jadi perempuan-perempuan yang perkasa ini semestinya didukung dengan kebijakan-kebijakan sehingga betul-betul dia tidak hanya jago kandang dan produknya itu tidak hanya untuk sesama UKM. Bisa kemanapun, ke segala bisa kemanapun. Dia bisa ada linkage dengan usaha besar gitu, yang artinya sebenarnya ini ada kesempatan besar yang laki-laki tetap bekerja di wilayahnya, yang perempuan ini dengan bisnisnya kalau diberikan ruang yang luas, diberikan kanal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perusahaan besar, ya, diberikan dukungan-dukungan bagaimana kualitinya itu akan bagus, maka Indonesia ini akan melaju dengan lebih cepat. Karena perempuannya tidak hanya sekedar membantu keuangan rumah tangga, tetapi dia juga akan mandiri dan kompetitif membesarkan usahanya. Gak usah harus pendidikan tinggi, Mas. Kalau tadi itu saya bilang, dia produksi jahe saja, tetapi tidak hanya dalam negeri, tapi juga diekspor. Dia dikasih pemahaman bahwa ini sekarang sudah seperti ini, masuknya ke sini. Baik, menarik sekali Bu Henry. Bu, kalau Ibu Henry sendiri, nih bagaimana sih akhirnya nyebur ke dunia ekonomi, bahkan menjadi salah satu pakar ekonomi yang pemikirannya selalu ditunggu di Indonesia. Kalau orang nyari ekonom perempuan, Bu Henry Saparini dong, yang dicari apa sebetulnya Bu? Bagaimana milestone-nya dan sebetulnya tipsnya begitu? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, kenapa kok masuk ke dunia ekonomi gitu ya? Dulu sih tidak, waktu muda tidak ya. Tapi setelah saya belajar tentang ekonomi, saya hanya ingin satu, Mas. Saya ingin jadi analis. Itu. Jadi saya bertahun-tahun jadi analis, dan setelah itu saya berpikir, saya sudah menganalisa kebijakan publik. Tapi rasanya kok ada sesuatu yang hilang. Ini kebijakan tidak pernah bicara pada akar masalahnya. Tidak bicara pada core-nya. Itu sebabnya saya mendirikan Core Indonesia. Jadi mengingatkan saya dan juga teman-teman bahwa kita sebagai think tank independen di bidang kebijakan publik, kita harus sampaikan apapun kenyataannya. Makanya saya selalu bilang, kita ini salah boleh, tapi bohong tidak. Ya, karena salah boleh, bohong tidak. Karena kita ini sebagai think tank independen, kita berharap bahwa inilah yang akan dipakai untuk kemaslahatan publik. Nah, jadi
Oleh karena itu saya keluar dari lembaga semula yang dengan Pak Rizal, kemudian saya mendirikan KOR Indonesia ini. Tapi dimanapun saya, karena saya pernah di BUMN, saya pernah di pemerintahan, di KEN gitu, saya menempatkan diri sebagai analis. Nah jadi karena kekuatan saya ada di situ, mau saya perempuan atau mungkin saya laki-laki gitu ya, karena saya perempuan, kekuatan saya di situ ya, itulah yang saya gunakan dimanapun saya berada. Oke. Gitu. Konsistensi sama komitmen itu tadi ya Bu ya? Ya, karena sebenarnya kalau tadi Mas Iqbal bilang belum ketemu saya mau membicarakan sesuatu, paling nggak sudah tahu Bu Henry kira garisnya akan kayak gini. Nah jadi kalau saya garisnya bergeser-geser, saya bukan analis independen Mas, tapi saya politisi. Nah jadi karena dunia saya adalah di sini, itulah yang saya bangun. Dan itu yang saya bangun juga di lembaga saya. Dan sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang karena ketelitiannya gitu ya, di lembaga kami pun isinya juga banyak perempuan Mas. Jadi saya tidak membedakan laki dan perempuan, tapi karena nature dari si pekerjaannya adalah seperti itu, maka ya akhirnya banyak yang tertarik. Nah. Luar biasa. Ibu dinilai kan, Ibu Henry ini kan dinilai cukup kritis dan gigih memperjuangkan kebijakan strategis yang berpihak kepada kepentingan publik nih Bu. Seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan. Apa sih Bu yang mendorong Ibu untuk terus berjuang melalui bidang yang Ibu tekuni saat ini dan termasuk pendiriannya tadi? Karena selama ini belum ke akarnya atau core-nya begitu ya. Akhirnya membuat KOR Indonesia. Mungkin banyak faktor ya, selain karena pendidikan saya, pengalaman saya dalam menganalisa, dan rasanya kuncinya adalah karena tiap orang tidak diberikan kesempatan untuk create value, maka dia tidak bisa create income. Nah, jadi maka sekarang yang kita sedang coba untuk pikirkan adalah, ya sudah, memang itulah yang harus kita sampaikan. Bahwa itu di dalam negeri, di conference internasional, itulah yang harus kita sampaikan, dan kita berharap bahwa pemerintahan, siapapun pemerintahannya, melakukan koreksi terhadap kondisi ini. Tidak perlu melakukan koreksi yang lalu. Oke lah, kita mulai sekarang. Kalaupun kemarin ada kekurangan, sudah selesai. Tapi ini path kita itu salah. Jalur kita sudah salah. Kalau tidak salah, tidak akan ada 9,9 anak muda itu tidak bekerja, tidak sekolah dan sebagainya. Kalau tidak, kita itu tidak, path kita itu sudah benar, ya tidak akan ada, kita itu sangat lama ada di middle income country. Jadi artinya harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah kalau di situ risikonya ada nggak Bu? Ya pasti ada lah. Pasti ada ya Bu. Tapi kita dimanapun kan ada risiko. Kalau pengusaha risikonya rugi kan. Kalau saya risikonya kan pasti reputasi. Kemudian juga ada ancaman-ancaman, artinya kalau tidak disukai. Tetapi kan itulah hidup Mas. Tapi value kita ya ada di situ. Apalagi saya dengar Ibu beberapa kali memvolunteerkan diri gitu ya untuk memberikan opini-opininya atau pemikirannya ke beberapa proyek begitu. Namun belum terlihat hilalnya bagaimana dukungan itu datang ya Bu ya. Jadi menurut Ibu apakah negara kita ini sudah cukup Bu dalam memberdayakan perempuan kita di beberapa sektor dan mungkin secara keseluruhan? Saya rasa masih ada ruang yang cukup luas Mas ya. Jadi sekarang Kementerian Perempuan itu saya sangat berharap dioptimalkan untuk mendorong ekonomi keluarga. Jadi kalau ada anggaran-anggaran, misalnya Bu Menteri Keuangan berkenan merealokasikan anggaran-anggaran yang tadinya bukan di Kementerian Perempuan, dipindahkan. Jadi kalau kita melihat sekarang misalnya ya, program makan bergizi gratis, selalu saya sampaikan kepada Pak Prabowo pada saat satu kesempatan ya, kita itu semestinya makan bergizi gratis itu orang miskin memasak untuk tetangganya yang miskin, bahkan untuk dirinya sendiri. Artinya ada keterlibatan orang miskin, apalagi ini perempuan-perempuan yang bisa memasak, suruhlah dia masak, ya, kemudian dimakan dia dan lingkungannya. Maka harusnya makan bergizi gratis itu sifatnya adalah desentralisasi. Ikutkan rumah tangga, ikutkan koperasi, ikutkan UKM, ya, sehingga menjangkau sangat dekat dengan mereka yang akan diberikan makanan, gitu. Nah, kalau mereka didesentralisasikan, otomatis suppliernya itu juga supplier yang berdekatan dengan mereka yang membutuhkan, di sekitarnya. Gitu. Nah, jadi dengan demikian maka program yang jadi prioritas pemerintah ini akan menjadi driver bagi ekonomi.
mau dananya itu perlu 500 triliun tidak masalah. Karena itu akan digunakan untuk kegiatan yang multipliernya akan luas. Mungkin tahun pertama kedua itu kita hanya bicara dapur. Ya. Tapi kalau ini yang dilakukan tahun ketiga, tahun keempat, kita akan bicara industri berbasis makan bergizi gratis. Jadi tadinya mereka itu hanya menanam cabai untuk kepentingan makan bergizi gratis. Sekarang dia akan menanam lebih banyak karena income mereka lebih besar untuk dibuat industri hilirisasi. Jadi hilirisasi itu bukan memerlukan bukan sebuah kegiatan ekonomi yang perlu investasi besar, modal besar enggak. Jadi ini juga model-model tadi. Nah jadi kalau balik lagi Mas, saya kecil itu kan bapak saya pedagang dan petani. Jadi mereka itu bekerja dari pagi sampai sore Mas. Yang mereka tidak ngerti adalah marketnya di mana, harusnya dijual itu dalam bentuk apa. Itulah yang perlu kita lakukan. Yang harus lebih disiapkan oleh pemerintah dan didukung. Dan pemerintah saat ini kan punya